Satu lagi talenta diaspora siap membela merah putih. Inilah Mauro Zijlstra, calon mesin gol masa depan timnas Indonesia. Namanya mulai ramai diperbincangkan setelah PSSI memasukkannya ke dalam daftar calon naturalisasi. Usianya baru 20 tahun, tapi insting mencetak golnya bikin penasaran. Kebutuhan penyerang tambahan membuat PSSI bergerak cepat. 2 laga penentuan di kualifikasi Piala Dunia 2020, 6 tinggal menghitung hari Cina dan Jepang menanti di depan. Garuda butuh ujung tombak baru, dan Mauro bisa jadi jawabannya. Dalam skema 352 ala Patrick Kluivert, Mauro Zijlstra disebut-sebut ideal untuk mendampingi oleh Romani di lini depan. Kombinasi agresif muda dan pengalaman bisa jadi racikan maut. Meski begitu, proses naturalisasinya belum tuntas. Menurut Arya Sinulinga dari Exco PSSI, masih ada tahapan administratif yang harus dilalui. Tapi harapannya, Mauro bisa segera berseragam merah putih. Profil pemain Mauro Zijlstra. Lahir 9 November 2004, Mauro kini memperkuat Volendam U21 di kasta kedua Liga Belanda. Ia bergabung sejak 2024 dan sudah mengantongi 6 gol serta 1 assist. Lumayan impresif untuk penyerang muda. Dengan tinggi 188 cm, Mauro unggul dalam duel udara. Tapi jangan salah, kecepatannya dan kemampuan mencari ruang juga jadi nilai plus. Ia bukan striker statis, tapi dinamis dan cerdas. Sebelum ke Volendam, ia sempat menimba ilmu di tim-tim muda Belanda seperti AZ Alkmaar, AFC, dan NEC. Jam terbangnya cukup matang untuk sekelas pemain U21. Dengan tinggi 188 cm, Mauro unggul dalam duel udara. Tapi jangan salah, kecepatannya dan kemampuan mencari ruang juga jadi nilai plus. Ia bukan striker statis, tapi dinamis dan cerdas. Sebelum ke Volendam, ia sempat menimba ilmu di tim-tim muda Belanda seperti AZ Alkmaar, AFC, dan NEC. Jam terbangnya cukup matang untuk sekelas pemain U21. Jika nanti resmi dinaturalisasi, Mauro Zijlstra bukan cuma bisa mengisi slot di tim senior. Ia juga bisa membela timnas U23. Artinya, ini bukan investasi instan, tapi jangka panjang. Jadi, siap menyambut Mauro Zijlstra sebagai bagian dari Garuda Muda? Kita tunggu saja, semoga prosesnya lancar dan Indonesia punya senjata baru di lini serang. Diburu 2 raksasa Eropa, Donnarumma pilih diam dan tunduk pada PSG. Gianluigi Donnarumma tengah jadi rebutan 2 klub elit Eropa, Real Madrid dan Bayern Munchen. Namun di tengah gemuruh spekulasi transfer, kiper asal Italia itu justru memilih bersikap tenang. Alih-alih membuat drama, ia menyerahkan sepenuhnya masa depannya pada keputusan Paris Saint-Germain. Saya fokus bermain, soal masa depan, biar klub yang tentukan. Begitu kira-kira sinyal yang diberikan Donnarumma. Sebuah jawaban diplomatis, tapi cukup menggambarkan bahwa ia tidak mau gegabah mengambil langkah di tengah musim yang masih panas. Dengan performa yang terus jadi sorotan dan usianya yang masih sangat ideal untuk seorang penjaga gawang, Donnarumma kini tinggal menunggu kemana angin keputusan PSG akan membawanya. Madrid, Munchen, atau tetap di Paris. Hanya waktu yang bisa menjawab. Bentrok raksasa. Inter Milan versus PSG, siapa yang akan menaklukkan Eropa? Inilah laga yang ditunggu seluruh pencinta sepak bola dunia. Final Liga Champions musim ini mempertemukan 2 kekuatan besar Eropa. Inter Milan melawan Paris Saint-Germain. Sebuah duel klasik antara pengalaman khas Italia melawan kekuatan modern penuh bintang dari Prancis. Ini bukan sekadar perebutan trofi, ini soal harga diri, sejarah, dan mimpi yang ingin diwujudkan sejak awal musim. Kalau ini film, maka final ini adalah klimaksnya, dan semua penonton sedang duduk di tepi kursi. Inter datang dengan identitas yang tak pernah lekang oleh zaman. Tim asuhan Simone Inzaghi tampil solid,
disiplin, dan taktis. Fondasi pertahanan yang kokoh, lini tengah yang agresif, serta serangan balik yang mematikan jadi senjata utama Nerazzurri. Lautaro Martinez memimpin barisan depan, didukung oleh gelandang-gelandang pekerja keras seperti Barella dan Calhanoglu. Ini adalah Inter Milan, tim yang selalu tahu cara bermain di laga besar, dan mereka datang untuk mengangkat trofi. Di sisi lain, PSG datang dengan misi menutup mulut semua kritik. Luis Enrique membangun skuad dengan gaya bermain yang lebih kolektif musim ini. Tanpa beban superstar berlebihan, justru Les Parisiens tampil lebih menyatu. Mbappe masih menjadi pusat perhatian, tapi peran Vitinha, Ugarte, dan Ousmane Dembele tak bisa dikesampingkan. PSG terlihat lapar, lebih fokus, dan lebih siap dari sebelumnya. Apakah ini akhirnya saat PSG menaklukkan Eropa? Bukan dengan gaya selebriti, tapi lewat kekompakan sejati. Dua tim, dua gaya, satu tujuan, menjadi raja Eropa. Inter akan mengandalkan taktik dan pengalaman. PSG akan menekan dengan tempo cepat dan skill individu yang berbahaya. Di laga seperti ini, detail kecil bisa jadi pembeda, sebuah umpan terobosan, kesalahan di lini belakang, atau penyelamatan heroik dari sang kiper. Jangan berkedip, karena satu momen bisa menentukan sejarah.